Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dalam forum konsultasi tahunan di Jakarta. Salah satu kesepakatan penting dari pertemuan ini adalah komitmen menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Setelah 7 tahun tertunda, pertemuan tahunan pemimpin Indonesia dan Malaysia kembali digelar. Forum ini menjadi ruang untuk memperbarui berbagai bentuk kerjasama, mulai dari isu kawasan hingga hal yang sangat mendasar seperti pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 dalam suasana akrab dan penuh rasa kekeluargaan. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan, salah satu hasil konkret dari pertemuan ini adalah pembentukan Community Learning Center atau CLC di Malaysia, baik di Semenanjung maupun wilayah Sabah dan Sarawak. Kemudian juga tadi disampaikan pembentukan Community Learning Center bagi anak-anak dan murid-murid di Semenanjung Malaysia dan di Sabah dan Sarawak. Ya, anak-anak dari pekerja migran Indonesia untuk bisa bersekolah di sana. CLC akan menjadi ruang aman sekaligus pusat pendidikan yang melindungi hak belajar anak-anak Indonesia di perantauan. Bagi Presiden Prabowo, ini adalah bagian dari kepedulian negara terhadap warganya, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga yang berada di luar batas wilayah. Selain pendidikan, kedua negara juga menyepakati kerjasama di sektor perdagangan dan kesehatan. Mekanisme ini memungkinkan hambatan-hambatan lama yang selama ini menggantung bisa segera diselesaikan. Tadi disampaikan dalam pertemuan bilateral itu bahwa diminta ada peningkatan angka dan nilai perdagangan, kemudian beberapa barrier yang jadi beberapa hal yang menjadi barrier antara perdagangan kedua negara juga tadi diminta untuk segera diselesaikan sehingga ada interaksi yang lebih besar. Presiden Prabowo juga menyampaikan pentingnya hubungan yang erat antara Indonesia dan Malaysia, bukan hanya karena kedekatan secara geografis, tetapi karena kedua bangsa berasal dari akar budaya yang sama. Dalam semangat itu pula, forum konsultasi ini membuahkan beberapa nota kesepahaman, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Nota ini menjadi pijakan teknis untuk kerjasama lanjutan di level kementerian. Ya, kalau misalnya di pendidikan tadi ya, saya sebut CLC, kemudian yang teknisnya nanti diterjemahkan, tapi kan namanya MOU umum ya, hubungan yang lebih baik di sektor-sektor itu. Diplomasi Presiden Prabowo dalam forum bilateral dengan Malaysia tidak hanya mengandalkan protokol, tetapi hadir lewat langkah nyata. Perlindungan terhadap pendidikan anak migran Indonesia menjadi bukti kebijakan luar negeri bisa menyentuh langsung kebutuhan rakyat, bahkan yang berada jauh di luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Partai Keadilan Sejahtera di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis untuk memperkuat pembangunan nasional, mulai dari ekonomi demokrasi hingga peran Indonesia di dunia Islam. Di tengah langkah awal pemerintahan yang sedang mengonsolidasikan kekuatan untuk membangun negeri, Presiden Prabowo Subianto terus membuka ruang dialog. Pada Selasa 29 Juli 2025, Istana Merdeka menjadi saksi pertemuan penting antara Presiden dan jajaran pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, termasuk Ketua Majelis Syuro, Presiden PKS Al Muzamil Yusuf, Sekjen Bendahara Umum, serta Ketua Fraksi.
Pertemuan ini berlangsung hangat dalam suasana saling mendengar. Di antara topik yang dibahas, salah satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah kualitas demokrasi. Presiden PKS menyampaikan harapan agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan lebih bersih, tanpa beban biaya politik yang tinggi, serta sanggup melahirkan pemimpin terbaik hasil kehendak rakyat. Upaya memperkuat demokrasi di Indonesia dinilai tidak bisa dilepaskan dari ikhtiar pemberantasan korupsi, termasuk praktik politik uang. Dalam diskusi terbuka ini, Presiden Prabowo dinilai memiliki perhatian besar terhadap tata kelola politik yang sehat demi masa depan bangsa. Antara lain pembicaraan kami pada Presiden Pak Prabowo adalah bagaimana kita ke depan terus memelihara kualitas demokrasi ke depan kita yang tidak berbiaya tinggi dan melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Itu pembicaraan kami. Tidak berhenti pada aspek politik, dialog juga bergeser pada isu ekonomi yang menjadi landasan kesejahteraan. PKS menyoroti pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pandangan ini disambut baik Presiden Prabowo yang dalam berbagai kesempatan telah menunjukkan arah kebijakan yang berorientasi pada penguatan sistem perekonomian nasional. Diskusi mengenai sistem ekonomi ini juga mencakup kemungkinan penyesuaian regulasi agar pengelolaan kekayaan alam berjalan dengan tata kelola yang adil, transparan, dan efisien. Presiden Prabowo, seperti disampaikan pimpinan PKS, memberikan perhatian penuh terhadap bagaimana kekayaan negara bisa langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat banyak. Kami juga berbicara tentang pasal 33 tentang kekayaan alam Indonesia yang dalam pasal tersebut bumi dan air dan kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Ini komitmen Pak Presiden Prabowo besar sekali. Kita bicarakan sehingga termasuk amanat pasal 33 itu adalah peraturan perundang-undangan yang khusus nantinya. Perlu kita pikirkan tentang sistem perekonomian Indonesia yang bisa mengarahkan bagaimana sumber daya alam, segala kekayaan di Indonesia betul-betul bisa untuk kemakmuran masyarakat. Di tengah dinamika global dan berbagai ketegangan geopolitik, pertemuan ini juga menyentuh isu internasional. PKS menyampaikan harapan agar Indonesia dapat terus memainkan peran sentral dalam dunia Islam, khususnya terkait perjuangan rakyat Palestina. Pandangan ini senada dengan posisi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai suara moderat dalam diplomasi internasional. Presiden Prabowo menyambut masukan itu dan kembali menegaskan perlunya Indonesia hadir sebagai penggerak perdamaian, terutama melalui forum seperti Organisasi Kerjasama Islam. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan sejarah diplomasi yang kuat, Indonesia diyakini mampu menjembatani berbagai kepentingan di kawasan dan dunia. Dan ketiga juga kami bicara tentang Indonesia sebagai muslim terbesar dunia, kasus Palestina yang belum berakhir sampai saat ini, dan peran kita di OKI yang terus akan kita tingkatkan, yang selama ini kita belum pernah memimpin OKI sebagai sekjen atau minimal wakil sekjennya. Itu hal yang kami bicarakan dan Pak Prabowo juga memberi perhatian terhadap hal itu. Secara keseluruhan, pertemuan antara Presiden dan PKS mencerminkan semangat gotong royong lintas partai dalam membangun bangsa. Meski berada di luar pemerintahan, PKS hadir memberikan perspektif kebangsaan yang diapresiasi dan dibuka ruang oleh Presiden. Pertemuan ini menunjukkan dialog keterbukaan antara pemerintah dan elemen politik lainnya tetap menjadi fondasi utama dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Di tangan pemimpin yang siap mendengar dan menyatukan, arah pembangunan bangsa pun kian menyatu dalam satu tujuan, kesejahteraan rakyat Indonesia.